Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Risna Herjayanti yang akan menemani pemirsa di rumah selama kurang lebih 60 menit ke depan dalam talk show Warna-Warni Berau. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol dengan pimpinan dan wakil pimpinan dari Basnas Kabupaten Berau. Nah, penasaran dengan obrolan kami? Langsung saja bersama Berau Vision Televisi, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Bapak Busransyah, SPDI, sebagai Ketua Pimpinan Basnas Kabupaten Berau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Jadi kesempatan kali ini saya berterima kasih sekali karena mau nerima kru Berau Vision Televisi untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang Basnas Kabupaten Berau, Pak. Baik, silakan. Baik. Ya, pada segmen pertama ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang latar belakang Basnas Kabupaten Berau. Nah, saya ingin tahu, Pak, kira-kira profil singkat dari Basnas Kabupaten Berau sendiri itu bisa diceritakan, Pak? Baik, pendengar, pemirsa Berau Vision yang berbahagia. Basnas adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kabupaten Berau. Dibentuk dan didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan landasan operasionalnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Sebelumnya Basnas ini namanya Basda, Badan Amil Zakat Daerah, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Sampai dengan titik ini Basnas Berau melalui perjalanan yang cukup panjang dan silih berganti pimpinannya. Yang dapat tercatat dalam perjalanannya itu adalah dahulu yang berjuang sejak awal berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 itu tercatatlah nama-nama Haji Dr. Andes Amiruddin Majid dan kawan-kawan yang awalnya sekali itu yang kita kenal dengan Basda. Kemudian setelah itu muncul Undang-Undang 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah tahun 2014 yang mengharuskan Basnas itu dipilih dan dikelola berdasarkan seleksi yang berjenjang, sehingga muncullah nama Pak Rajudin, Pak Sumiarsono, Mutamam Harir, dan lain-lain. Yang terakhir kemudian kami gantikan setelah yang bersangkutan mengabdi selama 5 tahun. Tahun ini merupakan tahun pertama dari kami memimpin Basnas Kabupaten Berau. Alhamdulillah sejarah panjang perjalanan Basnas ini berpindah-pindah tempat untuk operasionalnya, pernah di Masjid Agung, pernah di Jalan Murjani, pernah di Jalan Pemuda, dan alhamdulillah 2 tahun kemarin kita sudah menempati gedung ini yang pembangunannya itu direncanakan, disetujui oleh pemerintah Kabupaten Berau masa kepemimpinan Pak Makmur, dan alhamdulillah diresmikan oleh Pak Bupati Haji Muharram 2 tahun kemarin. Dan inilah perjalanan panjang dari Basnas Kabupaten Berau. Nah, begitulah sejarah Basnas ini dari Basda berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, kemudian berubah menjadi Basnas yang secara berjenjang. Ada Basnas
kabupaten, ada Basnas provinsi, dan ada Basnas RI yang kita kenal dengan Basnas saja. Itu merupakan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Berbagai kegiatan yang kita lakukan karena memang Badan Amil itu tidak akan jauh dari kisaran pengelolaan zakat, baik itu infak maupun sedekah. Nanti akan dijelaskan kawan kami detail daripada program yang kita jalankan. Ya memang tidak akan jauh, tidak akan lepas dari asnaf yang 8 mengenai penyalurannya. Tetapi programnya itu kita implementasikan dalam bentuk kegiatan yang kita kenal dengan Berau Takwa, Berau Cerdas, Berau Sehat, Berau Peduli. Dan alhamdulillah program-program ini atas dukungan dari pemerintah daerah, atas dukungan dari para agnia, atas dukungan dari mereka yang peduli terhadap apa yang menjadi masalah daripada kaum duafa di kabupaten ini. Dan alhamdulillah dari program-program yang kita lakukan itu semuanya dapat dirasakan, semuanya memberikan solusi terhadap apa yang dihadapi, apa yang oleh para duafa, oleh para kaum yang memerlukan. Seperti misalnya kita ada ambulan gratis yang siap untuk melaksanakan apakah itu pengantaran jenazah, apakah itu rujukan ke provinsi misalnya, semuanya kita layani. Tetapi tetap berdasarkan ketentuan syar'i, karena kita dibatasi dengan 8 asnaf yang harus kita laksanakan sesuai dengan kaidah yang digariskan oleh Al-Quran. Ya alhamdulillah dari perjalanannya ini Basnas Kabupaten Berau mendapat banyak apresiasi. Kita mendapatkan Basnas daerah terbaik. Kita pernah mendapatkan awards dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita juga karena pengelolaan keuangan ini harus kita laporkan karena itu adalah amanat undang-undang, maka setiap 6 bulan sekali kami harus melaporkan pengelolaan keuangan ini secara berjenjang, baik kepada pemerintah daerah, kepada Basnas provinsi, kepada Kementerian Agama provinsi, berjenjang sampai ke atas. Begitu juga setiap akhir tahun kita ini diaudit oleh akuntan publik mengenai pengelolaan keuangan kita. Ya, karena kewajiban kita paling tidak hasil pengumpulan yang kita kelola itu harus kita salurkan minimal 80% dari hasil pengumpulan setiap tahunnya itu. Makanya setiap tahun pula kita harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Selain itu Kementerian Agama juga mengaudit kepatuhan syariah kita terhadap penyaluran kita, pendistribusian kita. Dan dalam hal ini alhamdulillah Basnas Kabupaten Berau memperoleh sertifikat A amat baik
dalam kepatuhan syariahnya, yang itu sertifikatnya diberikan oleh Kementerian Agama RI tahun kemarin, tahun berjalan kemarin. Alhamdulillah. Jadi kita memang sangat hati-hati karena mengelola keuangan ini tidak saja kita pertanggungjawabkan secara undang-undang, secara hierarki, juga harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah kelak. Oleh karena itu ada dua pemeriksaan. Selain diperiksa oleh instansi resmi, dalam hal ini BPKP misalnya, karena Basnas Kabupaten Berau itu juga memperoleh anggaran dari pemerintah daerah. Jadi kami pun diperiksa oleh BPKP. Jadi ada pemeriksaan resmi dari instansi pemerintah, juga ini akan kami pertanggungjawabkan kelak apa yang telah kami lakukan dalam pengelolaan keuangan ini. Jadi banyak apresiasi yang diberikan pihak-pihak atas, dalam hal ini Basnas RI, terhadap apa yang kami lakukan. Mungkin tidak perlu kami sebutkan satu-satu. Apa yang tadi kami sebutkan itulah salah satu yang pentingnya saja dalam hal ini. Ya, inilah gambaran perjalanan Basnas Kabupaten Berau. Untuk itu kami selaku pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesarnya atas dukungan, atas support pemerintah daerah kepada kami pimpinan perusahaan, para agnia, para donatur, karena selama ini telah mensupport, mendukung kegiatan Basnas. Kami pun selalu bergerak, baik itu langsung kepada masyarakat maupun melalui donasi. Andai kata terjadi sesuatu yang menimpa negeri ini, misalnya ada bencana di daerah tertentu yang sifatnya nasional, kami cepat bergerak untuk memberikan bantuan dan dukungan, tentu dengan bersama-sama masyarakat yang menyalurkan donasinya melalui Basnas. Alhamdulillah untuk kegiatan bencana yang kemarin terjadi bersamaan, gempa di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, terkumpul lebih daripada 200 juta yang kita peroleh melalui donasi. Itu kalau kita hitung kalkulasi dalam bentuk rupiah, lebih daripada 200 juta, dan alhamdulillah sudah kita salurkan bersama-sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di daerah yang peduli dengan keadaan masyarakat yang tertimpa, misalnya kayak KBBKT, Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, dengan paguyuban Mandar di Berau untuk yang gempa di Sulawesi Barat, dengan Palang Merah Indonesia juga kami bekerja sama dalam rangka menyalurkan apa yang telah kita terima. Alhamdulillah Polres Berau pun menyalurkan donasinya melalui Basnas Kabupaten Berau, dan alhamdulillah kita langsung salurkan karena apa yang kami terima itu khususnya dari Polres lebih bersifat sembako yang mesti harus segera kami salurkan. Demikian yang bisa kami gambarkan secara singkat perjalanan sejarahnya Basnas Berau ini yang dulu dikenal dengan Basda, dengan beberapa pimpinannya yang telah mendahului. Jadi terima kasih kepada mereka yang terdahulu, yang sebelumnya telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan Basnas ini, Pak Haji Amiruddin Majid, Pak Burhanuddin Harahap, Pak Rajuddin Abdurrahman, semua mereka telah berkontribusi untuk membangkitkan zakat, bagaimana mengelola zakat di Kabupaten Berau ini. Ya mudah-mudahan kami yang sekarang meneruskan kepemimpinan ini dapat sehat,
Amin. dapat kuat, karena kita tahu bahwa kita ini dalam kondisi yang pandemik. Betul. Semuanya itu terdampak, baik para agnia, para pengusaha, kita ketahui juga terdampak dengan kondisi ini. Satu hal juga, sisi lain, masyarakat yang terdampak memerlukan bantuan. Jadi ada dua hal yang kontradiktif, bagaimana kami bisa memadukan ini agar masyarakat yang terdampak bisa tertolong dengan usaha-usaha yang kami lakukan. Nah, mudah-mudahan para pengusaha ini bisa secepatnya bangkit dan kita bisa bangkit bersama. Amin. Ya, mungkin itu yang kami bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita jadikan zakat ini sebagai solusi apa yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya kaum du'afa. Ya, mungkin ini yang kami bisa paparkan dalam kesempatan ini. Itu sudah terangkum dengan sangat baik Pak, sejarah latar belakang berdirinya Basnas Pak ya. Nah, saya juga penasaran dengan siapa saja Pak pimpinan-pimpinan yang ada di periode 2020-2025 ini di Basnas Kabupaten Berau. Baik, pimpinan yang ada ini merupakan hasil seleksi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Dalam seleksi itu terpilih kami sebagai ketua, kemudian dibantu oleh 4 wakil ketua. Wakil ketua 1 yang membidangi pengumpulan Pak Marwan Tony, kemudian Waka 2 bidang pendistribusian dan pemberdayaan Pak Abu Bakar, kemudian Wakil Ketua 3 bidang keuangan dan pelaporan Pak Dawami Bohari, dan Wakil Ketua 4 Ibu Maria Yosepi yang membidangi umum dan administrasi. Saya kira itu yang hasil dari seleksi, dan alhamdulillah kami sudah hampir setahun meneruskan kepemimpinan yang sebelumnya itu digawangi oleh Pak Rajudin Abdurrahman, Pak Sumiarsono, Pak Burhan Harahap, Pak Mutamam Harir. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sudah Bapak paparkan tadi. Ya, nah pemirsa, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Pimpinan Basnas Kabupaten Berau, Bapak Haji Busransyah SPDI. Selanjutnya jangan kemana-mana, saya akan ngobrol lagi dengan Waka 2, Bapak Dr. Andes Abu Bakar. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Warna-Warni Berau. How far can we get if we sail a little bit high? How far can we get if we sail a little bit high? Baik pemirsa, setelah tadi saya ngobrol-ngobrol dengan pimpinan Basnas Kabupaten Berau, saat ini saya juga berkesempatan untuk ngobrol dengan Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Berau, yaitu Bapak Dr. Andes Abu Bakar. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Dr. Andes Abu Bakar tentang program-program dari Basnas Kabupaten Berau. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak sudah mau ngobrol bersama kami. Ya, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol tentang program dari Basnas Kabupaten Berau, Pak. Nah, bisa di-share sedikit Pak, apa saja sih program-program dari Basnas Kabupaten Berau? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Basnas Berau ini sebenarnya dia berujung untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa
dengan melalui pendekatan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Jadi hubungannya itu ke sana semua. Jadi ada 5 program unggulan itu yang disebutkan dengan Berau Peduli. Berau Peduli. Jadi Berau Peduli ini merupakan suatu bentuk kepedulian Basnas Kabupaten Berau yang mewakili kaum muslimin terhadap orang-orang yang misalnya tertimpa bencana, Ya, kebakaran misalnya, pandemik, orang-orang terlantar gitu. betul. Kemudian selanjutnya Berau Takwa. Berau Takwa ini contohnya ada orang-orang saudara kita baru ya, yang baru mengenal agama Islam. Mereka itu yang dari mungkin dalam perjalanannya membutuhkan dukungan dari umat Islam melalui Basnas. Jadi kita akan santuni orang-orang yang mengajukan permohonan dengan membawa sertifikatnya itu dengan santunan. Kemudian bantuan untuk fasilitas ibadah, misalnya masjid. Walaupun nanti dalam hal ini kita tidak membantu sepenuhnya, tapi paling tidak kita mempunyai dana partisipasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik untuk rumah ibadah. Kemudian juga kita menempatkan dai-dai mandiri di desa-desa binaan kita. Kemudian juga ada bantuan-bantuan terhadap ormas-ormas yang memerlukan dukungan dalam bentuk finansial untuk kegiatan-kegiatan mereka. Selanjutnya Berau Cerdas. Berau Cerdas ini merupakan salah satu unggulan dari Basnas Berau, yaitu kita dengan memberikan beasiswa kepada siswa-siswa lulusan SMA untuk melanjutkan perguruan tinggi melalui program yang dipilihkan oleh Basnas. Tapi mereka ini semua akan diseleksi melalui seleksi administrasi, kemampuan. Selanjutnya Berau Sehat. Berau Sehat ini kita punya program unggulan yang hari ini ramai ya. Itu salah satunya itu layanan ambulan Basnas. Jadi layanan ambulan ini mungkin kita selalu lihat ambulan wirawiri, baik dalam bentuk untuk mengantar jenazah, orang-orang sakit. Bahkan ini kita layani sampai ke Samarinda dan Balikpapan. Semua itu gratis. Kemudian juga untuk termasuk kategori Berau Sehat ini adalah bantuan kepada saudara kita yang tidak mampu, yang tertimpa musibah sakit. Tentu kita ini akan memberikan biaya bersifat stimulan. Kemudian Berau Makmur. Berau Makmur ini adalah untuk program yang ditujukan untuk dengan target untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Jadi bisanya bersifat ya pribadi atau kelompok. Jadi ada kita punya program unggulan itu ada namanya disebut dengan JETCD. JETCD adalah suatu program pemanfaatan dana zakat yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Jadi programnya bentuknya bukan individu tapi sekelompok orang. Contohnya di JETCD di Pegat Betumbuk. Ini adalah program yang dilakukan dengan kerjasama dengan Basnas Pusat. Kemudian juga ada program wirausaha. Jadi wirausaha ini nanti ini masih dalam bentuk konsep nantinya. Jadi kita akan rekrut 10 orang untuk membuat mereka meningkatkan taraf hidupnya dengan cara memberikan kesempatan magang. Jadi dalam magang selama paling lama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini orang yang kita rekrut itu diberikan paling tidak biaya transport untuk wirawiri ke tempat dia magang. Dan pada akhirnya nanti juga setelah diperkirakan dia sudah siap untuk program ini, maka akan diberikan modal usaha. Baik, kami lanjutkan tentang program SKSS. Ini singkatan dari program Satu Keluarga Satu Sarjana. Jadi peserta program ini adalah anak-anak yang lulus SLTA yang dari keluarga tidak mampu. Penerimaan itu dilakukan melalui mass media, kemudian mereka akan diseleksi melalui administrasi
Baik. kemudian tes kemampuan dan sebagainya. Jadi Basnas sudah mempunyai program kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Jogja, Ya. di Samarinda, dan di Berau sendiri. Jadi anak-anak ini nantinya diharapkan setelah berhasil memperoleh gelar sarjana dapat meningkatkan kualitas atau taraf ekonomi dari keluarganya melalui anak-anak ini. Betul. Jadi kebanyakan anak-anak ini juga setelah pulang ke Berau bisa dimagangkan di Basnas sebelum mereka itu mendapat terjun ke dunia luar untuk bekerja. Dalam program Berau Makmur ini antara lain contoh program itu kita memberikan modal kepada pedagang-pedagang yang terutama pada saat pandemi ini. Betul. Banyak terkena imbas. Mungkin awal-awal pandemi ini mereka sempat menutup usahanya, Ya. sehingga sebagian atau semua modal itu habis termakan. Ya. Maka untuk memulihkan pemodalan kembali, tentu di sini peran kaum muslimin melalui lembaga seperti Basnas ini. Betul. Untuk menghidupkan usaha mereka kembali. Oleh Basnas, program-program ini bukan hanya dibantu melalui pemodalan saja, tapi juga pendampingan. Artinya supaya paling tidak mereka memiliki kemampuan baru untuk mengelola usahanya. Mereka punya modal, mereka diberikan juga ilmu tambahan untuk mengatur cash flow mereka atau pola transaksi keuangan mereka. Dan arahan-arahan ini ujungnya nanti supaya Basnas sendiri pun dapat mendapat informasi tentang keberhasilan program ini melalui program pendampingan. Jadi nantinya juga ujung-ujungnya juga akan diarahkan untuk pembentukan kualitas iman dan takwa mereka akan lebih meningkat. Baik, selanjutnya program pelayanan ambulans ini. Bagaimana kita lihat efektifnya program ini? Karena makin hari makin banyak masyarakat juga mengenal program ini. Betul. Jadi mereka pun sekarang tanpa sungkan-sungkan, apabila mereka butuh, mereka akan melakukan permohonan melalui telepon atau juga datang langsung ke Basnas untuk memasukkan permohonan bantuan layanan ambulan. Mereka menginginkan layanan itu sampai keluar daerah. Jadi diharapkan juga nanti Basnas punya kemampuan untuk bukan hanya mengantar mereka keluar daerah, tapi bisa memberikan santunan biaya hidup. Ya, hal ini kita bisa bekerja sama dengan Basnas Provinsi di Samarinda. Dan juga kita tahu bagaimana sempat viral tentang atas nama anak Rahmadi yang tingginya 216 cm. Jadi program pendampingan kesehatan ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Masih dalam monitoring Basnas. Terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu dan mendukung program ini. Dari pencapaian, kita mempunyai atau telah membangun pabrik tepung tapioka di Talisayan, di Kampung Sukamuria. Memang dalam perjalanannya namanya membangun suatu perusahaan, bagaimana pun tingkat skalanya pasti akan menemui beberapa hambatan di masa permulaannya. Tapi alhamdulillah pabrik itu terus berjalan dengan kondisi yang masih kecil produksinya. Paling tidak dengan ini kita melihat banyak hal-hal yang dapat memberikan positif dengan keberadaan pabrik kepada masyarakat, mulai dari penanam singkongnya, mulai dari karyawannya yang kita rekrut dari masyarakat sekitar, kemudian juga dari aktivitas lain yang memberikan efek domino terhadap kepada masyarakat dari pabrik ini sendiri. Selanjutnya saya ingin bertanya, Pak, nah, apakah program-program yang tadi Bapak sebutkan, Berau Cerdas, kemudian itu Berau Makmur dan lain-lain itu berdasarkan dari pemerintah pusat, ataukah
memang itu menyesuaikan dengan permintaan atau ya kebutuhan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Berau? Sebenarnya apapun yang kami lakukan di sini ada semuanya ada untuk membantu pemerintah Iya. dalam mencerdaskan masyarakat, meningkatkan kesehatan, ketakwaan itu. Jadi semua program-program ini awalnya di awal tahun atau akhir tahun dibuat dalam suatu kerangka kerja. Kami Iya. sebut dengan RKAT. RKAT. RKAT itu rencana kerja anggaran tahunan. Iya. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi pada saat kondisi di Berau lah. Iya. Dan dilihat dari juga lihat kondisinya. Jadi dengan melihat kondisi ini kita melihat bagaimana realita di masyarakat, apa yang perlu kita layani supaya masyarakat itu bisa mendapat manfaat sebesar-besarnya dari Basnas Kabupaten Berau. Baik, sangat luar biasa. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin Pak. Adakah rencana besar dari dari Basnas Kabupaten Berau sendiri ke depannya, Pak? Iya, rencana besar ya. Iya. Iya, sebagaimana mungkin yang sudah kita lihat bahwa Basnas sedang membangun suatu bangunan RSB namanya, Rumah Sakit Basnas. Rumah Sakit Basnas. Yang sekarang alhamdulillah sudah mencapai sekitar 30% pembangunannya. Masya Allah. Ini merupakan kerjasama Basnas dengan perusahaan besar di sini. Iya. Dan pemerintah daerah khususnya yang memberikan tempat berupa tanah dan juga biaya pembangunan dari perusahaan tersebut. Dan nantinya diharapkan Rumah Sehat Basnas ini dapat diresmikan dan dioperasikan pada tahun ini juga. Amin. Dan juga saat ini juga kita tetap melakukan persiapan secara administratif untuk perizinan, untuk operasionalnya, kemudian mempersiapkan data-data pemanfaat Rumah Sehat Basnas ini. Karena rumah sehat ini diperuntukkan untuk orang kalangan kaum duafa yang tidak mampu. Betul. Jadi diharapkan nanti ini bisa menambah kepercayaan masyarakat tentang pola pengelolaan keuangan Basnas nantinya, yang dimana mereka melihat dengan jelas bahwa ada suatu bentuk bangunan yang memberikan pelayanan yang optimal kepada para duafa khususnya dalam bidang kesehatan. Berau makmur. Dan satu lagi, ya, ada yang saya sebut tadi, program magang ini. Oh iya, betul. Program magang ini ya kita sudah buat konsepnya, sudah ada draftnya, tinggal kita godok dan matangkan untuk memberikan kesempatan magang kepada 10 orang putra-putra Berau untuk menjadi entrepreneur. Jadinya nanti supaya mereka, sebelum mereka dibiayai, tentu mereka akan dipersilakan untuk magang selama 1 tahun, dan Basnas akan mendukung dengan memberikan uang transportasi. Setelah dalam masa magang itu, ya, Basnas juga akan mengadakan evaluasi dan meminta mereka untuk memberikan presentasi kepada Basnas tentang kesiapan mereka nantinya untuk terjun sebagai pengusaha muda nanti. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Nah, itu tadi pemirsa obrolan saya dengan Waka2 Bapak Dr. Andes Abu Bakar tentang program-program Basnas Kabupaten Berau. Jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan ngobrol lagi dengan Waka1 Basnas Kabupaten Berau tentang program-program dan kegiatan Basnas yang lainnya. Nah, jangan kemana-mana, jadi tetap di Warna-Warni Berau. How far can we get if we sail a little bit high? How far can we get if we sail a little bit high? Baik pemirsa, setelah sebelumnya saya ngobrol-ngobrol dengan Waka2
Basnas Kabupaten Berau, Pak Abu Bakar. Selanjutnya pada segmen ini saya akan ngobrol dengan Bapak Marwantoni MPD selaku Waka 1 bidang pengumpulan di Basnas Kabupaten Berau. Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Marwantoni. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. luar biasa. Sehat luar biasa. Nah baik Pak, di segmen ini saya akan ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya tentang kegiatan Basnas. Nah, saya ingin bertanya Pak, upaya apa saja yang dilakukan Basnas untuk mengajak masyarakat untuk bersedekah, berzakat, seperti itu Pak? Iya, jadi ada beberapa yang dilakukan Basnas. Ya. Yang intinya ada dua, ada secara langsung, Ya. tatap muka, ada secara tidak langsung. Nah, kalau secara langsung biasanya kita sosialisasi dan edukasi, Sosialisasi seperti edukasi. secara langsung dengan masyarakat Iya. dan kantor-kantor dan lewat mimbar-mimbar Jumat dan di masjid-masjid. Nah, kalau secara tidak langsung, yang apalagi kondisi pandemi ini, kita juga menggencarkan lewat media-media sosial, Betul. terus spanduk, baliho, dan sarana-sarana medsos yang sangat efektif saat ini. Betul. Itu lewat media sosial dan upaya juga mungkin dengan baliho-baliho dan spanduk itu Pak ya? Baliho dan spanduk. Baik. Nah untuk selanjutnya ini untuk sasaran penerima bantuan yang diberikan oleh Basnas Kabupaten Berau itu bagaimana Pak? Apakah nanti ada survei dulu gitu atau mungkin ada laporan-laporan masyarakat kalau mungkin di daerahnya atau di kampungnya ada kaum duafa yang membutuhkan, itu seperti apa Pak? Ya, secara prinsip dalam Islam kan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat infak sedekah. Nah, sebagaimana tadi dikatakan 8 asnaf itu, tapi tidak serta-merta kita langsung memenuhi keinginan mereka. Iya. Tetapi sebagaimana tadi sampaikan, kita lakukan survei dulu. Survei itu Cek apakah betul sesuai pemohon ini Iya. sesuai masuk asnaf yang Betul. sebagaimana yang disyariatkan Islam. Iya. Nah, kalau tidak masuk, walaupun mereka meminta ke Basnas, kita mungkin sementara pending, tidak kabulkan. Betul. Nah, itu. Jadi ada survei dulu sebelum kita ACC setujui permohonan mereka. Itu oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, ini kan kita lagi di masa pandemik ini Pak. Iya. Nah kalau untuk di masa pandemik ini adakah pengaruh dari segi masyarakat yang bersedekah atau berzakat tersebut, kemudian dari sisi mungkin dari Basnas untuk mendistribusikan program-program yang sudah ada ke masyarakat? Alhamdulillah ya, selama ini, selama kami menjalani, tidak ada pengaruh yang signifikan walaupun masa pandemi. Iya. Bahkan dari sisi pengumpulan dibanding tahun sebelumnya, tahun 2020 ini Iya. malah meningkat. Masya Allah. Meningkat total pengumpulan Iya, iya. itu hampir 30-40% meningkat dari tahun sebelumnya. Malah meningkat Pak ya? Malah meningkat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak berpengaruh juga terhadap pendistribusian kegiatan-kegiatan Basnas terhadap mustahik yang memerlukan. Bahkan selama ini kita mengoptimalkan tepat waktu dan bahkan kita langsungkan distribusikan kepada sasaran dibanding sebelum-sebelumnya, langsung kepada mustahik yang bersangkutan, dan kita langsung melihat sendiri kondisi mereka layak apa tidak. Baik, tadi Bapak bilang juga semakin meningkat, berarti ya dibandingkan tahun sebelumnya, padahal ini masa pandemik Pak ya, di masa pandemik, tapi ternyata minat masyarakat untuk bersedekah di Kabupaten Berau cukup meningkat. Alhamdulillah. Baik, nah itu mungkin pertanyaan juga, saya penasaran Pak, apa kegiatan yang paling Bapak ingat, yang paling menarik yang pernah Bapak lakukan mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Basnas Pak? Dalam hal Dalam hal apapun yang mungkin pernah Bapak
lakukan sendiri? Apakah mungkin terjun langsung ke tempat pendistribusiannya atau bagaimana? Jadi sangat menarik ya, ketika kita ikut terjun langsung, kita ikut merasakan bagaimana penderitaan masyarakat yang mungkin betul-betul fakir itu. Nah, kita harus menjadi pelajaran buat kita, harus banyak bersyukur. Kita diberikan Allah kelebihan dibanding saudara-saudara kita yang fakir. Nah, itu terasa betul, sehingga kita tidak merasa ujub dan berbangga diri atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang kedua juga kami merasakan bagaimana kita langsung terjun ke daerah yang terdampak seperti banjir. Kita ngeliat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan di daerah banjir tersebut, seperti yang kami lakukan kemarin di Kalsel. Nah, itu terasa betul betapa mereka betul-betul membutuhkan bantuan. Kita terjun langsung. Ada perasaan ternyata Islam itu betul-betul bersaudara, yang sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masya Allah. Ya, pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Bapak Marwantoni. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan kegiatan yang telah dilaksanakan Basnas Kabupaten Berau. Semoga harapannya tim dari Basnas diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah, jadi bisa lebih maksimal lagi dalam penyaluran dan pendistribusian serta pengumpulan. Betul. Kami juga mengharap masyarakat pada masyarakat Berau untuk menyalurkan zakatnya ke Basnas, karena ini lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, dan insya Allah Basnas adalah lembaga yang amanah, terpercaya, dan kami senantiasa siap di cross check dan kami transparan. Apapun yang diminta masyarakat terkait dengan penyaluran dan pengelolaan dana, insya Allah kami siap. Dan jangan ragu dan khawatir bahwa kami menyalurkan sebagaimana yang diperintahkan Allah sesuai 8 asnaf dan tidak di luar itu. Oh, saya punya satu pertanyaan lagi Pak. Untuk pengumpulannya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah bisa ke Basnas atau bisa melalui media-media yang lain Pak? Untuk orang-orang yang pemirsa di rumah mungkin yang ingin bersedekah, bisa melalui mana saja Pak? Ya, alhamdulillah sekarang semakin canggih teknologi. Selain bisa langsung ke sini, juga bisa lewat transfer rekening, dan ada juga kami gencar-gencar sosialisasi QRIS. Jadi tinggal scan pakai HP. Nah, insya Allah bisa bersedekah. Bahkan mungkin kalau bisa menghitung sendiri zakatnya berapa, itu bisa langsung ditransfer lewat pakai QRIS. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, mungkin harus ke Basnas. Nah, jadi sangat praktis, sangat mudah. Apalagi sekarang di masa pandemik ini kan kita menjaga kan Pak ya, untuk berkumpul apa segala macam. Betul. Jadi sangat praktis dengan adanya QRIS, pemirsa di rumah bisa bersedekah langsung ke Basnas Kabupaten Berau. Ya betul, itu juga menghindari sebagaimana tadi disampaikan, menghindari juga kontak. Nah, menghindari juga bersentuhan atau menghindari COVID yang sedang marak saat ini, sehingga dengan seperti itu kita terhindar dari virus corona. Terhindar dari virus corona dan juga bersedekah tadi Pak ya. Sangat luar biasa program Basnas, semoga semakin jaya Pak. Baik, terima kasih. Nah pemirsa, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Marwantoni MPD tentang kegiatan-kegiatan Basnas. Selanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Maria Yosepi dan Bapak Dawami Bukhori. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warna-Warni Berau. How can we get if we sail a little bit high? How far can we get if we sail a little bit high? Baik pemirsa,
setelah tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Marwantoni selaku Waka 1 Bidang Pengumpulan Basnas Kabupaten Berau, selanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Maria Yosepi SPD dan Bapak Haji Dawami Bukhori SHI MSH yang akan membahas tentang kerjasama Basnas Kabupaten Berau. Baik, samping saya sudah ada Ibu Maria Yosepi. Halo Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya sangat akrab sekali dengan Mbak Maria sebenarnya. Jadi kita santai aja ya Mbak ya, ngobrol-ngobrol dengan Berau Vision Televisi hari ini. Nah, saya ingin bertanya tentang kerjasamanya Basnas. Nah, kerjasama Basnas ini sudah dilakukan dengan pihak mana saja Mbak? Baik, terima kasih terutama untuk Berau Vision. Ya, untuk Basnas sendiri dalam era kepemimpinan kami yang hampir 1 tahun ini, kami memang mempunyai banyak kerjasama terutama terhadap pemerintah Kabupaten Berau sendiri, serta juga dari pihak swasta juga ada. Betul. Dan tentunya ini sangat menunjang sekali untuk kinerja dari Basnas ya, karena memang kita harus berinteraksi seperti dinas pencatatan Disduk Capil, dan kemudian dinas sosial, DPMPK, kemudian juga dari dinas yang lain, karena memang sinergi dan program-program kita sangat memang bisa membantu pemerintah Kabupaten Berau dalam hal untuk membantu kesenjangan, kesejahteraan dan segala macam. Betul. Jadi dari pihak dinas-dinas juga gitu ya Mbak ya, sangat membantu sekali. Nah, kemudian untuk pihak luar itu bagaimana caranya untuk Basnas sendiri memperoleh bantuan gitu? Apakah kerjasama dengan instansi atau komunitas seperti itu Mbak? Ya, sebenarnya kita kalau dalam program Basnas memang adalah namanya sinergi ya. Iya. Sinergi itu tidak hanya dalam bentuk resmi, ya, tapi juga dalam bentuk tidak resmi, karena memang di sini kami juga sangat menggandeng namanya komunitas-komunitas, karena kami sangat terbantu sekali ya, terutama untuk masyarakat yang belum paham terhadap apa itu Basnas ya, kadang-kadang mereka tidak tahu kantornya di mana, ya kan, seperti itu. Dan ini adalah tugas kita, adalah membuka link semuanya, membuka silaturahmi, agar Basnas bisa terkenal dalam arti bahwa program-programnya yaitu membantu mustahik yang sesuai dengan yang sebelumnya sudah disampaikan Pak Ketua dan Pak Wakil yang lainnya, sesuai dengan syariat Islam yaitu 8 asnaf. Dan komunitas sudah banyak sih berperan untuk Basnas sendiri, terutama yang dalam waktu dekat tadi ya, dalam penggalangan dana sangat luar biasa sekali. Kami sangat terharu sebenarnya, kenapa mereka ini dengan penuh rasa sosial yang sangat tinggi, dan itu ternyata mereka melihat postingan-postingan di media sosial, bagaimana bentuk transparan, bentuk tanggung jawab dari Basnas itu sendiri, yang akhirnya mereka meyakini, oh kami harus bantu Basnas, seperti itu. Dan itu luar biasa hasil penggalangan kemarin dari komunitas yang tanpa kami duga-duga mereka datang dengan kerendahan hati membantu kami. Luar biasa. Karena saya juga pernah sharing-sharing juga, ada di SMA saya juga yang anak motor gitu Mbak, komunitas anak motor. Nah itu juga mereka turun ke jalan langsung Mbak untuk membantu Basnas. Itu sangat luar biasa sekali gitu. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin saya ke Bapak Dawami dulu ya. Saya ingin bertanya Pak tentang bagaimana caranya mengajak masyarakat untuk mau menyumbangkan sedikit dananya untuk ayo kita sedekah di Basnas Kabupaten Berau gitu Pak. Baik, terima kasih Bro Kiti. Pertanyaan sangat bagus ya. Memang di masyarakat kita sebagian besar kita memang warga Kabupaten Berau Muslim ya kan. Memang kita memang harus fokus terhadap mendidik mereka juga informasi, ilmu ya ilmu berkaitan tentang zakat ini memang sebagian besar masih kurang gitu, sehingga informasi-informasi itu dari bidang 4 itu memberikan informasi dari di Instagram, di Facebook, di media-media sosial itu sangat gencar berkaitan tentang zakat dan sedekah, terutama di istilahnya di momen-momen tertentu itu, yang artinya penggalangan dana itu juga salah satu media untuk bagaimana memberikan pemahaman tentang zakat dan infak dan sedekah. Disitulah itu untuk bisa meningkatkan itu
ilmu itu ilmu. Karena kalau orang nggak punya ilmu, ini yang menjadi permasalahan dalam menunaikan zakat. Karena zakat itu kan sebenarnya kalau dalam surah Al-Baqarah 43 itu ya, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in adalah perintah yang wajib individu, ya, individu yang wajib untuk mengeluarkan zakat itu. Makanya dalam perintah itu kita wajib sebenarnya mencatat, ya kan, harta kita misalnya dari Januari ini berapa sampai misalnya 1 tahun itu berapa, kira-kira masuk nisabnya atau tidak dan lain-lain. Nah, itu adalah tanggung jawab pribadi. Nah, ini yang sangat penting untuk kita berikan edukasi kepada masyarakat. Adapun sedekah dan infak ini adalah dari sisi hukum adalah sunnah yang kapan saja boleh dikeluarkan, ya kan, tidak menentukan waktunya dan batasnya berapa yang harus dikeluarkan, tidak. Tapi kalau zakat memang dia rinci dan sangat ada syarat-syarat yang harus ada syarat-syarat itu. Baik itu. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya ke Ibu Maria lagi. Ya, untuk ada isu-isu yang beredar di masyarakat tentang penyaluran dana dari Basnas sendiri yang mungkin belum sesuai atau tepat sasaran. Nah, itu mungkin mau diklarifikasi atau mau di-share sedikit, Bu, tentang hal tersebut. Oke, baik. Kita tidak seuzon ya. Tapi yang penting niatan atau dari program kita itu adalah benar-benar kita memberikan ketermanfaat itu kepada 8 asnaf. Itu satu. Walaupun misalnya ya mungkin ya ada beberapa pemohon yang datang ke sini, kemudian permohonannya tidak di-approve atau tidak diterima, ya karena dengan alasan-alasan yang kita dalam memutuskan itu tidak sendirian. Betul. Jadi kami pimpinan itu, 5 pimpinan itu melakukan rapat pleno dan di situ sudah ada tim survei yang memberikan informasi dan kami terjun langsung. Iya. Jadi pimpinan juga tidak terima hanya data mentah dan kami juga pimpinan langsung terjun langsung melihat kondisi daripada pemohon itu sendiri. Dan itu walaupun tidak mungkin dalam masa pandemi ini kami juga bisa melakukan video conference, dalam arti kita bisa visi, bisa telepon dan segala macam, dan juga mencari informasi valid dari lingkungan sekitar, mungkin RT, tetangga dan segala macam. Betul. Jadi insya Allah sepanjang 1 tahun hampir kepemimpinan kita dan juga yang sebelumnya, saya merasa bahwa ini sebenarnya sudah tepat sasaran. Betul. Sangat tepat sasaran. Kalaupun misalnya belum ada yang tercover, mungkin saja pada saat itu juga dana kita belum maksimal. Nah, untuk itulah makanya pentingnya peran dari para masyarakat, para muzaki, ya kan, untuk memberikan zakat infak sedekahnya ke Basnas, supaya permohonan-permohonan daripada masyarakat yang tadi, yang entah itu di bidang kesehatan, pendidikan, ataupun yang lainnya, itu bisa tercover. Mungkin itu isu yang terdengar, tapi sepanjang ini kami juga terjun langsung, kami melihat yang menerima itu siapa, semuanya sudah layak dan sesuai dengan 8 asnaf itu. Mungkin saya bisa menambahkan. Boleh. Karena ini dari di bidang keuangan berkaitan transparansi dan akuntabilitas, ya kan. Basnas itu sendiri dibentuk dengan Undang-Undang 23 tahun 2011, kemudian PP Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, kemudian kita juga punya Perda di Kabupaten Berau itu Nomor 3 tahun 2019 yang baru ya 2019. Nah, itu semua sebenarnya sudah mengcover berkaitan tentang bagaimana sih pengelolaan Basnas, pengelolaan zakat dan Basnas ini dalam mengeluarkan transparansi dan akuntabilitas. Ya. Jadi dalam sistem keuangan sendiri, Basnas juga ada yang disebut dengan satuan audit internal, itu yang bersama-sama dengan dengan Basnas itu dalam setiap menentukan kebijakan, apakah yang kita keluarkan itu kebijakan atau mengeluarkan penyaluran dan lain-lain kepada mustahik itu nanti diawasin oleh SAI tadi, sehingga benar-benar yang 8 asnaf itu terpenuhi syarat dan tujuannya itu terpenuhi, sehingga istilahnya tidak ada celah sebenarnya untuk
kalau yang pandangan masyarakat itu untuk menyelesaikan, apalagi kita juga sudah dilengkapi dengan sistem audit eksternal, ya itu kita sudah lakukan sudah beberapa tahun ini, kalau nggak salah dari 2016 sampai sekarang itu kita memakai auditor luar untuk mengaudit seluruh kegiatan keuangan di Basnas ini, sehingga kami berharap sekali kepada masyarakat di Kabupaten Berau untuk menyalurkan zakatnya kepada Basnas Kabupaten Berau, infak dan sedekahnya, karena kami adalah lembaga yang benar-benar istilahnya sesuai dengan undang-undang, yang kemudian juga ada sanksi juga kalau misalnya kalau ada kesalahan dan lain-lain, itu ada sanksi karena tadi undang-undang itu mencakup seluruh cara pengelolaan dan sanksi juga. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat bahwa ya berzakatlah di Basnas ya. Betul. Nah, baik. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Mbak Maria? Ya, untuk penerima atau penerima manfaat atau mustahik itu sesuai dengan data Simba kita, sistem yang memang sudah terbaca di Basnas RI itu kurang lebih hampir 6.000. Hampir 6.000 penerima manfaat, dan ini akan terus berlanjut ya. Ditambah lagi kalau seandainya para masyarakat Berau dengan penuh kepercayaan adalah memberikan zakat, infak, sedekah, bahkan bisa membantu pemerintah, yang dimana pemerintah punya program adalah mengentaskan kemiskinan. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi sinergi program tadi yang saya katakan, dan kita juga sangat bersyukur kalau seandainya ya para masyarakat atau para pengusaha atau siapapun yang bertempat tinggal di Berau, gak usah jauh-jauh deh. Kalau mau zakat infak sedekah ke Basnas aja, ngapain jauh-jauh gitu ya kan? Karena program udah jelas, ya kan? Betul. Seperti yang dikatakan Pak Wakatiga Pak Dawam tadi, bahwa kita sangat transparan, akuntabel, dan bahkan kita selalu share ke media sosial. Betul. Kalau ada yang mau komplain, mau apa, monggo datanglah ke Basnas, tanyakan kepada kami supaya tidak mendengar dari pihak-pihak lain. Klarifikasinya langsung ke Basnas gitu ya. Betul. Nah, mungkin ada lagi Mbak yang soal klarifikasi apa tersebut yang tadi mau disampaikan? Oke, baik. Saat ini kita sedang melakukan pembangunan rumah sehat Basnas. Ya, tentunya ini adalah bentuk dari perjuangan para pemimpin sebelumnya ya, dan juga pemerintah Kabupaten Berau yang sangat-sangat luar biasa, dan akhirnya bisa terwujud, bisa terbangun saat ini. Di mana memang ada proses-prosesnya tuh nggak mudah dan tidak cepat ya, karena panjang sekali, dan akhirnya menghasilkan satu keputusan MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Kabupaten Berau sendiri. Ada 3 Basnas ya, Basnas RI, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten Berau sendiri, dan juga pada penyedia dana yaitu PT Brokol. Dan penyedia lahan itu adalah pemerintah Kabupaten Berau, dan itu nilainya juga luar biasa, sekitar 40 M sekian ya. Dan melalui tahapan-tahapan itulah akhirnya dari kesepakatan MOU ya, bahwa pembangunan RSB itu dengan alat kesehatannya sesuai dengan MOU itu adalah senilai 17 miliar ya, senilai 17 miliar, dan sudah itu include dengan alat kesehatan. Dan untuk penyedia dananya pembangunan, hanya pembangunan fisik ya, itu adalah dari PT Brokol ya kan. Dan nanti untuk operasionalnya itu akan ditanggung oleh 3 Basnas, yaitu Basnas RI, Basnas Provinsi, dan Basnas Berau. Dan peruntukannya adalah untuk kaum duafa ya, untuk kaum duafa, di mana nanti sistemnya nanti kaum duafa atau penerima manfaat yang tadi saya katakan hampir 6.000 itu akan menerima kartu. Jadi ada kartu yang diberikan kepada penerima manfaat itu, dan mereka bisa menggunakan kartu itu di fasilitas rumah sehat Basnas. Jadi memang rumah sehat Basnas ini setara dengan klinik ya. Betul. Setara dengan klinik utama. Jadi belum rumah sakit. Mudah-mudahan ya kalau didukung semuanya bisa menjadi rumah sakit yang diidam-idamkan ya. Seperti itu. Jadi mohon untuk dukungannya masyarakat Berau, ke pemerintah, dan juga dari pihak swasta atau siapapun ya. Dukunglah untuk pembangunan rumah sehat ya, bahwa ini memang adalah bernilai dunia akhirat ya. Jadi memang kita jujur ini berbeda lah dengan program-program mungkin kalau pembangunan yang lain begitu banyak tahapan. Insya Allah ini amanah. Kita pun juga melalui tahapan lelang ya, lelang, kemudian kita juga melihat benar-benar bahwa
kontraktor atau pelaksana dari pembangunan rumah sehat ini adalah benar-benar yang bisa memberikan manfaat, bukan hanya mencari keuntungan. Betul. Tapi bisa ada nilai manfaatnya di situ adalah untuk akhiratnya. Jadi tidak ada yang, mohon maaf nih, kalau ada yang merasa kok saya nggak dapat bagian ya, bla 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 dan segala macam. Mohon maaf, ini memang benar-benar adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi mohon dukungannya untuk semua ya. Kalaupun misalnya ada informasi yang masih kurang pas ya, sebaiknya datanglah ke Basnas, minta informasi yang lengkap untuk ke Basnas, sehingga Basnas benar-benar bisa, rumah sehat ini bisa terbangunkan, yang insya Allah programnya kita adalah 10 bulan. Amin. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa diresmikan. Amin. Ya, kemudian bisa digunakan ya untuk kebermanfaatan umat yang ada di Berau khususnya. Amin, amin rabbal alamin. Mungkin Pak Doami juga ada yang ingin disampaikan mungkin Pak? Saya kira ya himbauan saja kepada masyarakat bahwa zakat itu adalah tadi kewajiban individu, ya, kewajiban individu baik per orang maupun apa istilahnya tadi untuk perusahaan juga kan gitu. Karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan, ya. Jangan sampai nanti disindir dalam ayat Al-Baqarah itu 154 ya. Wa ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Jadi wahai manusia, wahai kaum muslimin, ya, nafkahkanlah, infakkanlah, zakatkanlah hartamu yang diberikan oleh Allah, ya kan, sebelum ya datang hari di mana tidak ada manfaatnya lagi jual beli, tidak ada lagi manfaatnya keluarga, tidak lagi ada manfaatnya syafaat. Maka sebelum itu kita memang harus benar-benar ya, kalau kewajiban kita harus kita penuhi, karena jangan sampai nanti timbul penyesalan di akhir ya. Orang lain sudah ketika di dunia baik ya, untuk meraih pahala di dunia dan dibawa di bekal di akhirat. Kemudian kalau kita mungkin kalau kita tidak memenuhi itu, kita nanti menyesal melihat saudara kita, orang-orang terdekat kita sudah masuk surga, kita masih dihisap dan harta kita masih bermasalah. Oleh sebab itu mungkin dari kami Basnas Kabupaten Berau, sebelum itu terjadi, mari kita sama-sama sadarkan diri kita bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi kita untuk memenuhi kewajiban kita terhadap Allah dan agama kita Islam. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Baik, itu. Nah, mungkin terakhir ini untuk harapannya sendiri nih. Harapannya dari mungkin hati terdalamnya Mbak Maria, mungkin untuk harapannya Basnas Kabupaten Berau ini akan seperti apa ke depannya? Monggo Mbak. Oke, harapannya nggak muluk-muluk, adalah bagaimana para yang penerima manfaat yaitu mustahik kita bisa jadikan muzaki ya. Dan para muzaki bukan hanya jumlahnya sekian, tapi akan bertambah dan bertambah terus. Amin. Dan program-program yang dilakukan oleh Basnas Berau yang ada 5 tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian penerima manfaat juga mendapat keberkahan dunia akhirat. Amin. Dan tentunya dukungan dari semua masyarakat ya, para muzaki yang tidak bisa kita katakan adalah sepele, bahwa ini perannya luar biasa. Kami yang berharap tahun ini ya, untuk pengumpulan kita di tahun 2021 bisa meningkat. Amin. Ya, dan walaupun masa pandemi, dan ini sudah menunjukkan bahwa tren dari teknologi itu sudah sangat tidak bisa kita abaikan. Dan itu ternyata di kaum milenial juga harus bisa lebih peduli. Jadi bersedekahlah bukan dalam kondisi yang kelegaan, tapi dalam kondisi yang sempit pun kita masih bisa melakukan kebaikan dengan bersedekah. Betul. Kemudian nanti kedepannya untuk program-program Basnas ada yang dalam waktu dekat ya, untuk di program Ramadan. Insya Allah nanti di program Ramadan kita akan banyak melibatkan kaum milenial, kemudian program-program kita juga akan kita sentuh masyarakat dengan penuh variasi ya, sehingga nanti ketermanfaatannya juga bisa terasa para mustahik. Dan kalaupun misalnya masyarakat ingin membutuhkan layanan ya, jemput zakat, aduh ini gampang banget ya. Betul. Tinggal ke call center kita di 0811 597 3355. Nah,
Nah, itu sudah yang bisa kami sampaikan ya, dan semoga mau zakat infak sedekah ingat Basnas Kabupaten Berau. Terima kasih. Terima kasih juga. Nah, untuk Pak Dawami juga ini mungkin harapannya Pak, harapannya untuk Basnas sendiri atau mungkin harapannya ke pemirsa Brau Vision di rumah. Baik. Harapan untuk Basnas tentu saja kita berharap mengharapkan Basnas yang lebih baik lagi tahun ini, lebih baik dari tahun yang kemarin yang gitu, supaya ada peningkatan dan manfaat bagi kemaslahatan umat gitu. Bagi pemirsa Brau TV ya, kami secara institusi kami memohon ya dan mengharap ketersediaannya, kemampuannya untuk bisa ya mampu untuk bisa menunaikan zakatnya di Basnas Kabupaten Berau, dan infak dan sedekahnya juga kami menerima itu ya, dan apa istilahnya dana-dana sosial juga kami menerima untuk disalurkan ke kaum duafa dan untuk mustahik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Ya, tadi adakah mungkin Mbak campaign atau hal yang ingin dilakukan dalam waktu dekat ini dari Basnas untuk pertanyaan terakhir? Oke, kita masih memerlukan donasi untuk Adik Jaher dan juga Rahmadi ya, karena saat ini mereka berdua sedang dalam masa pengobatan di Jakarta. Si Rahmadi sudah melakukan operasi untuk ketiga kalinya dan saat ini masih membutuhkan uluran dari tangan masyarakat untuk Rahmadi yang pasien tingginya 2,1 meter ya, dan saat sekarang akan dilaksanakan tindakan namanya gamma knife, yaitu operasi yang membutuhkan dana sekitar hampir 184 juta rupiah. Dan tentunya harapannya kita ini operasi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dengan kepedulian masyarakat Berau, karena kalau tidak kita siapa lagi ya. Dan Adik Jaher juga saat sekarang lagi persiapan untuk operasi pemasangan di alat jantungnya ya, itu ada baterai yang harus diganti, dan saat sekarang melalui tahapan-tahapan dan juga membutuhkan biaya banyak. Dan walaupun kemarin kita sudah sempat melakukan donasi, tapi ternyata saat sekarang masih ada lagi tahapan-tahapan pengobatan yang juga membutuhkan biaya. Dan itu harapannya masyarakat Berau, para donatur, para muzaki bisa memberikan sedikit rezekinya untuk Rahmadi dan juga Adik Jaher dalam hal pengobatan. Mungkin itu dalam waktu dekat yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Maria dan Pak Dawami atas kesempatan waktunya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ke pemirsa di rumah. Jadi jangan lupa untuk menyalurkan dananya, infak rezeki sedikit ya ke Basnas Kabupaten Berau, pasti akan bermanfaat sekali untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Berau. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di Warna-Warni Berau. How far can we get if we sail a little bit high?